Hi students, welcome back to Miss Risti English class. How are you today? I hope you all in good condition. Now, before we start, first don't forget to like and also subscribe Miss Risti channel in order that you can find and learn the other videos about English easily. Okay students, today we will learn about recount text. Do you know what is recount text? Recount text is one type of text that contains a story or experience that happened in the past. Jadi, recount text itu berisikan cerita atau pengalaman yang sudah pernah kita alami pada masa lampau. Okay, next we will learn the purpose of recount text atau fungsi sosial dari recount text tersebut. The purpose of recount text is usually first to retell atau menceritakan kembali, second to give information atau memberikan informasi, and the third or the last is entertain the readers atau menghibur pembaca dari teks recount tersebut. Okay students, now we are going to learn about types of recount text atau jenis-jenis dari recount text. Okay, types of recount text are the first is factual recount. This recount text tells facts such as science reports knowledge, police reports, or actual events in history, such as the history of Raden Ajeng Kartini, the World War II, etc. Jadi, recount text ini menceritakan hal-hal fakta, ya, seperti sejarah, laporan kepolisian, dan semuanya kejadian-kejadian nyata dalam sejarah yang sudah terjadi tentunya di masa lampau. Okay, next, the second is personal recount. Yeah, personal recount is a text that contains our personal experiences. For example, our holiday, such as my holiday in Bali, etc. Jadi, personal recount text ini berisikan tentang pengalaman-pengalaman pribadi kita sendiri. Okay, the last but not least is imaginative recount. So, this text is usually used by someone as a story from an imaginative event that is experienced by someone. For example, events in dream. Ya, jadi teks ini biasanya digunakan sebagai cerita atau peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. Misalnya, kita ingin menceritakan kejadian dalam mimpi kita, ya. Jadi itu imaginative recount, contohnya menceritakan mimpi semalam, ya. Jadi sudah lampau. Demikian. Okay, now we are going to learn about generic structure of recount text. Okay, students, now let me tell you about the generic structure of recount text. First is orientation. Orientation is at the beginning of the text, ya. We need to write down the character, ya, siapa tokoh-tokohnya, karakternya, dan juga lokasinya. So in this part, we introduce, and deliver the information to the reader, and in order that they will understand the whole story that we write, ya. Jadi di orientasi ini kita memperkenalkan isi cerita dari recount text yang kita buat sehingga pembaca itu bisa memahami keseluruhan cerita yang kita tulis. Okay, now the second is events, ya. In this section we tell something that happened in the past in sequence events. We can use such as first day, when, on the next day, on our last day, on the last month. Ya, jadi di sini kita menceritakan kronologi dari kejadian
yang pernah kita alami tersebut atau kejadian pada masa lampau tersebut. Okay, and the last, that is reorientation. In this section, can be considered as the conclusion or ending of the experience being taught. Jadi ini adalah kesimpulan dari teks tersebut atau ending dari pengalaman yang diceritakan. Jadi kita juga bisa menambahkan kesan yang kita alami pada teks tersebut. Apakah pengalaman tersebut menyenangkan atau tidak, ya? Itu part dari reorientation. Okay, students, now I will show you the example of recount text, ya. This is the example. Ini adalah contohnya, contoh dari recount text. So this is the personal recount text atau pengalaman pribadi, ya. Ini adalah jenis dari recount textnya. The title is Our Activities on the Independence Day atau kegiatan-kegiatan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini dia menceritakan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Okay, now I will show you the generic structure of this text, ya, yang mana orientasi dan juga events-nya dan juga reorientation. Okay, students, as we have learned before, this first paragraph is orientation. Ya, yang sudah Miss Stabilo kuning ini adalah orientasinya. Jadi di sini sudah diperkenalkan siapa saja pesertanya or participant when this text or this experience happen, kapan kejadian ini berlangsung dan apa yang mereka lakukan. Jadi berdasarkan dari paragraf pertama ini, we can understand the whole story. Kita bisa tahu keseluruhan dari isi cerita. Jadi ini adalah orientasi. Okay, next. The second paragraph and also the third paragraph, ya, paragraf kedua dan paragraf ketiga ini dikategorikan sebagai events. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, events itu berisikan kronologi dari kejadian-kejadian yang sudah berlangsung tersebut, urutan-urutannya, ya, apa saja yang sudah terjadi. Jadi di sini diceritakan bahwa pada saat Agustus yang lalu itu SMP Negeri 1 Bandung melaksanakan berbagai macam kompetisi seperti menghias kelas, ya, decorating the class, and then also dancing. Ya, itu untuk kegiatan students-nya dan kegiatan guru-gurunya ada singing. And after that, on August 17th, ya, pada tanggal 17-nya, all schools, semuanya siswa dan juga gurunya melaksanakan upacara bendera or flag ceremony, ya, untuk memperingati the independence of the Republic of Indonesia. Jadi ini adalah kronologi dari kejadian yang sudah berlangsung tersebut. Now we are going to the last part, ya, reorientation, ya. Ini yang sudah Miss Stabilo orange, ya. Ini adalah reorientasi atau bisa dikatakan kesimpulan atau ending dari teks tersebut. Nah, di sini sudah diberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP Negeri 1 Bandung itu berjalan dengan successful dan juga penuh dengan sukacita, rejoice, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa itulah perasaan mereka pada saat itu. Jadi ini adalah kesimpulan atau reorientation-nya. Okay, students, that's all for today. I hope you enjoyed our lesson about recount text. Okay, see you on the next video. Bye-bye.